Halo sob, apa kabar? Kembali lagi di channel kita di Time Travel Social. Hari ini aku kembali membuat edisi konten makir, yaitu Mari Berpikir. Karena 2 minggu belakangan ini situasi di Bali, khususnya Bali Utara, yang kebetulan lokasiku stay adalah di area perbukitan, itu hujan terus. Jadi untuk buat vlog atau mencari narasumber itu betul-betul agak susah ya. Kendalanya hujan, dan hujannya itu bukan hujan rintik-rintik, tapi hujannya hujan deras, hujan angin, dan kadang-kadang itu bikin PW juga sih sob. Jadi hari ini aku ingin membahas tentang video-video yang pernah aku buat, perjalanan narasumber yang dimana masuk dalam sebuah konten berbagi pandangan. Jadi aku akan merangkum itu menjadi sebuah cerita, dan aku akan share buat sobat-sobat perjalananku sampai ketemu dengan narasumber itu. Yang ingin ku bahas hari ini adalah tentang Nabila. Aku sambil merokok sob. Yang ada di konten ini, Nabila ini adalah wanita yang berasal dari Jawa Barat. Lokasinya aku tidak bisa sampaikan. Terus dia bekerja di salah satu tempat hiburan malam yang di Bali ini. Kebetulan dia bekerja di kafe remang-remang. Perjalanan Nabila ini sangat unik. Kenapa aku jadikan di dalam sub konten berbagi pandangan? Karena Nabila ini tergolong orang yang mengawali kehidupannya itu tidak langsung, memang kalau aku lihat secara cerita Nabila ya, aku melihat dia itu bukan karena keinginan pribadi yang mendorong terlebih dahulu, tapi ada dorongan dari orang-orang terdekat yang mengawali kehidupannya sampai seperti ini. Oke. Dan ini juga terkait dengan komentar sobat-sobat yang mengomentari tentang video Nabila ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif aku ucapkan terima kasih, dan yang negatif aku bakal komentari sedikit. Aku komentari. Jadi sobat-sobat komentar di kolom video, aku bakal komentari lewat via video. Karena kenapa? Biar sobat-sobat juga bisa membuka wawasan sobat-sobat akan penilaian terhadap seseorang. Jadi begini, kalau kita lihat nih, ada salah satu komentar yang menurut aku agak barbar banget, yaitu ya seperti ini. Komentarnya nggak enak untuk dibaca, tapi aku bakal mendeskripsikan perjalanan Nabila ini. Singkat cerita, ini video tentang Nabila ini kan baru awal aku belajar untuk buat video dan ngedit. Jujur itu pelajaran pertamaku, ngedit dan buat video. Namun dinamika berpikirku untuk berbagi pandangan, untuk memberikan edukasi buat sobat-sobat yang menonton channel ini, bisa dikatakan itu memang keinginanku untuk bisa kita mengambil hikmah dari pelajaran dari narasumber. Jadi proses aku ketemu dengan Nabila sebagai narasumber itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Karena kenapa ya? Karena aku butuh proses hampir 1 bulan sob. Aku butuh proses meyakinkan Nabila untuk membuat video dan men-share pengalaman kehidupannya itu hampir 1 bulan. Bahkan aku sendiri pun sampai masuk ke dunia kafe remang-remang untuk berkenalan dengan apa istilahnya kalau di kafe itu ya, ladies night itulah, yang menemani kita minum, ngobrol, dan karaoke, dan apalah, karaoke musik ya. Jangan berpikir jorok loh, karaoke musik.
Jadi aku berkenalan itu hampir 3 kali aku ke kafe itu dengan termin 1 minggu, 2 minggu, dan setelah itu beberapa harinya aku ke kafe lagi, sampai akhirnya aku ketemu kali kedua kali pertama aku dikenalin deh. Kali pertama aku dikenalin dengan seorang kerabat. Aku kesana nggak sendiri karena ada orang yang profesional yang tahu tempat itu, yang sudah pengalaman. Sobat yang ku kenal itu mengajak aku ke tempat kafe remang-remang itu, dan dia mengasih tahu ini orangnya tipe kali ini tipe kali ini, karena dia udah sering kesana. Singkat cerita aku kenal sama sosok Nabila ini. Sambil ngerokok, dingin sob, habis berhujan soalnya. Terus kembali lagi ya ke cerita sebelumnya. Jadi setelah berkenalan dengan Nabila, aku nggak langsung serta merta aku bilang, aku mau buat video loh, pakai di konten YouTube, enggak. Dan buat konten YouTube pun, karena itu video awal, otomatis belum memenuhi syarat dan belum punya monetisasi, belum punya penghasilan. Jadi pada saat itu memang pure, sampai saat ini channel ini pure untuk memberikan sebuah pemikiran untuk kita, ayo sama-sama kita berpikir apakah yang diterima dari video ini ada hikmahnya atau tidak gitu. Itu aja sih, mengambil sebuah opini, pemikiran bahwa yang aku tonton tipe kalian seperti ini, ayo kita komentarin. Kalau itu bagus, ayo komentarin. Kalau itu salah, ayo kita kritik. Kritik yang baik, kritik yang membangun, pasti kita bakal support. Tapi kalau seperti komentar yang tadi aku liatin, ya buat aku tidak membangun. Karena proses aku berkenalan dengan Nabila itu panjang. Bukan hanya prosesnya saja, tapi meyakinkan Nabila itu sendiri pun panjang. Sampai akhirnya Nabila paham bahwa tujuan aku membuat video ini untuk mengingatkan generasi ke depan, sobat-sobat seumuran kita sampai di bawah, bahwa jangan sampai, kalau bisa jangan sampai melakukan hal seperti ini. Karena secara pribadi, setelah di luar pembuatan video aku dengan Nabila pada saat itu, Nabila pada saat itu bilang bahwa dia beban untuk buat video ini. Karena kenapa? Sebenarnya kehidupannya lebih berat dibandingkan apa yang diceritakan. Sehingga kadang-kadang kan kita hanya melihat orang yang bekerja di tempat dunia malam, ya dalam tanda kutip ya, kita selalu menghakimi mereka bahwa mereka tergolong orang yang memang keinginan pribadi dan bisa dikatakan orang-orang yang memang pengen instan mencari uang. Tapi pada kenyataan tidak semua. Nabila, seperti yang tadi aku sampaikan, dia mempunyai pengalaman buruk, yaitu pengalaman di mana pada saat itu orang terdekatnya lah yang mengajari dia merokok, orang terdekatnya lah yang mengajari dia mengenal minuman alkohol, sampai akhirnya terbawa terhadap suasana pergaulan. Suasana pergaulan ini yang menciptakan Nabila sampai mengambil sikap, karena dari sisi ekonomi Nabila lemah, artinya bisa dibilang tergolong keluarga yang hanya cukup untuk makan dan untuk kebutuhan lain tidak bisa dipenuhi, sehingga Nabila cepat untuk menerima tawaran-tawaran ketika bekerja di dunia hiburan malam, karena uang yang diterima cepat ya, instan. Itu pun dalam kategori karena masa lalu waktu masa kecil ya, itu pun terdorong karena perilaku masa kecilnya di sekitarnya yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi sobat-sobat kalau mengkritik itu nggak apa-apa, tapi ketika kritik kita untuk menjudge seseorang itu salah. Karena setiap waktu selalu ada masanya dan setiap masa selalu ada waktunya.
Sehingga kita tidak tahu kehidupan seseorang besok baik atau buruk. Jadi jangan kita pernah menilai seseorang itu seperti apa yang kita bayangkan saat ini. Karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Sehingga cerita dari yang aku sampaikan di awal aku mengenal Nabila sampai Nabila menerima untuk membuat video, seharusnya kita apresiasi dan kita share, bukan semata-mata untuk channel ini, tidak. Ya, silakan deh sobat-sobat berpikir apakah channel ini dibentuk untuk menambah viewer. Coba bayangkan, kadang-kadang video yang aku buat dengan narasumber itu rata-rata kebanyakan dolar kuning, serius. Udah diulang, udah diajuin ulang, udah banding, tetap aja dolar kuning. Bahkan sampai ada yang tidak dapat dimonetisasi, nggak dapat penghasilan. Tapi bagi aku bukan itu prioritasnya ya. Bagi aku video ini dapat memberikan kontribusi buat sobat-sobat dan generasi kita ke depan. Karena ini benar pelajaran penting. Orang yang langsung kita tanyakan, perilakunya kita tanyakan, kehidupannya kita ketahui, dan itu jadikan pelajaran buat kita semua, dimanapun itu. Sehingga harapanku adalah sosok Nabila ini kita apresiasi dari sisi dia berani menyampaikan pengalaman hidupnya. Dan aku harap sobat-sobat yang menilai kok mengomentari narasumber ini, mohon maaf, menurut aku terlalu cemen ya untuk menilai ini. Karena dia pun belum tentu akan berani menjadi narasumber untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi jangan pernah menilai seseorang itu buruk, karena kita belum tentu kita bisa lebih baik dibanding apa yang kita sampaikan. Gitu aja sih sob. Jadi besar harapanku dalam video ini tentang Nabila, kita selalu support narasumber di konten berbagi pandangan. Karena mereka orang-orang yang hebat, yang berani membagi cerita kehidupannya untuk kita semua dan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Kita apresiasi itu. Terima kasih sob. Kalau suka video ini, share, like, dan komen. Terima kasih.